Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini belajar sejarah dari soal-soal sejarah, 5 soal sejarah cukup. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jika bom atom tidak dijatuhkan di Jepang pada tahun 1945, mungkin kemungkinan yang terjadi di Indonesia adalah, nah jadi ini sebuah apa ya? Sebuah ketidakmungkinan sih pasti ya. Ini kan bagian dari peristiwa yang sudah terjadi ya, di mana Jepang berhasil bukan Jepang, tapi Amerika berhasil menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki Agustus tanggal 9 dan tanggal 6 ya. Nah, jadi jika itu tak terjadi, nah kita bolehlah berandai-andai ya. Jika itu tak terjadi berarti otomatis Jepang masih mempunyai kekuatan yang besar ya ketika menjajah Indonesia waktu itu. Maka dampak itu langsung ke Indonesia ya. Nah, jadi Jepang tetap bertahan lebih lama di Indonesia. Jadi jawabannya yang B ya. Kan asal mula Jepang itu menyerah itu adalah di bomnya Hiroshima dan Nagasaki sehingga membuat dia bertekuk lutut kepada Amerika gitu. Jadi jawabannya yang B. Soal kedua. Masuknya Jepang ke Indonesia awalnya disambut oleh sebagian rakyat karena di sini jawabannya adalah yang A ya, propaganda Jepang sebagai pengubah Asia dari Barat. Oke, jadi di sini kita lihat bahwasanya ketika awal Jepang masuk ke Indonesia, Jepang itu sudah memperlihatkan emansipasi, dukungannya kepada bangsa Indonesia karena mempunyai ikatan sesama bangsa Asia gitu. Jadi ketika Jepang menjadi negara yang kuat, Indonesia itu berupaya didapatkan oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan memang antara Indonesia atau Hindia Belanda dan Jepang sudah lama menjalin hubungan dagang ya, sehingga Indonesia itu mempunyai dampak yang luar biasa jika dimiliki oleh Jepang. Dampak luar biasa. Itulah. Nah, jadi dari pertanyaan ini sebenarnya bangsa Indonesia tuh sangat banyak tuh yang mendukung kedatangan Jepang. Kenapa? Karena kebencian kepada Belanda. Tapi kita nggak tahu nih, ternyata Jepang jauh lebih sadis ya, karena memang kebutuhan perang sehingga memanfaatkan ekonomi autarki ya, kalau waktu itu yang semua sumber daya yang ada di Indonesia itu diberikan untuk kepentingan perang Jepang. Nah, gitu ya. Jadi ada kebencian yang sehingga termakan oleh propaganda Jepang sebagai bagian dari Asia yang membebaskan Asia dari Barat. Kan Belanda orang Barat gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita centang aja ya. Kita silang. Kalau yang B gimana? Jepang langsung memberikan enggak ya. Jepang enggak langsung memberikan kemerdekaan, jadi enggak bisa juga ya. Jepang memiliki militer lemah, enggak mungkin dia bisa mengalahkan ini ya, CENTCOM ya. Itu gabungan ABC ya, Amerika, British, banyaklah yang mengkroyok Jepang itu di Laut Banda ya. Tapi yang bertahan itu cuma tentara Amerika di Pak. Rakyat tidak mengenal Belanda, ini salah juga. Jepang bawa demokrasi, enggak juga ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ya. Setelah Perang Dunia III berakhir banyak negara Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir banyak negara kolonial mengalami perubahan kekuasaan. Pertanyaannya, mengapa kondisi tersebut dapat mempercepat proses kemerdekaan di Indonesia? Itu jawabannya adalah karena Indonesia mendapat bantuan. Enggak juga. Yang B, karena negara penjajah mengalami kelemahan dari dalam politik dan militer. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi kenapa dalam Perang Dunia Kedua itu banyak negara koloni mengalami perubahan kekuasaan. Yang ini kemudian disebut dengan negara dunia ketiga, yaitu negara-negara yang menerima impact dari Perang Dunia Kedua ini. Beberapa negara itu yang notabene itu banyak di Asia dan di Afrika, dan kita tahu salah satunya itu adalah Indonesia. Nah, karena peristiwa dari Perang Dunia II antara Jepang dengan Amerika mengakibatkan Indonesia mendapat surplus ya kekuasaan dari kekuasaan Jepang yang melemah saat itu. Jadi jawabannya B, karena negara penjajah mengalami kelemahan di bidang politik dan juga militer. Artinya dia kalah gitu ya. Kemudian yang C, kenapa enggak C jawabannya?
Karena Indonesia sudah siap sejak, nggak salah ya, Indonesia justru nggak siap. Ini pernah dilakukan semacam penilaian oleh Belanda terhadap kesiapan Indonesia dalam hal untuk memiliki pemerintahan sendiri. Kan dulu yang digaung-gaungkan oleh PI, Indonesian Parties, itu pemerintah sendiri. Jadi menginginkan bangsa Indonesia dipimpin oleh pemimpinnya sendiri. Kemudian ada tuh petisi Sutarjo ya, nggak salah nih, yang isinya kurang lebih menginginkan hal tersebut. Jadi hasil dari pendalaman dari hal tersebut, pemerintahan Belanda mengatakan Indonesia belum siap nih untuk menjalani pemerintahannya sendiri. Karena kan nggak banyak ya orang pintar saat itu ya. Karena Jepang memberikan kemerdekaan tanpa tekanan. Karena Jepang memberikan kemerdekaan tanpa tekanan. Enggak ya, salah juga. Justru kalau kita lihat Jepang memberikan kemerdekaan sama enggak juga ya, sebenarnya itu enggak benar. Karena sebenarnya Jepang saat itu enggak bisa memberikan kemerdekaan karena dia kalah dari sekutu. Karena Belanda menyerah secara sukarela, enggak juga. Belanda malah menyerah kepada Jepang itu dengan keadaan terpaksa. Dan ada namanya kapitulasi Tuntang. Kalau salah Kalijati atau kapitulasi Tuntang. Kalijati deh, masalah perjanjian Kalijati ya. Penyerahan Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Oke, nomor 4. Soalnya, pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dua sisi penindasan atau rumusan dan pelatihan organisasi. Kesimpulan yang paling tepat ya adalah Jepang hanya merugikan Indonesia. Jepang memberi dampak kompleks terhadap proses kemerdekaan. Pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dua sisi penindasan. Memiliki dua sisi, yaitu penindasan dan pelatihan. Jadi kesimpulannya itulah Jepang menguntungkan Indonesia atau Jepang tidak mempengaruhi terhadap Jepang lebih baik. Jepang menguntungkan Indonesia, kayaknya juga deh. Jadi jawaban yang tepat itu yang C ya. Biasanya jawaban yang panjang itu lebih ini masuk kategori ini. Jepang memberikan dampak kompleks terhadap proses kemerdekaan. Kenapa? Karena penindasan dan pelatihan. Hanya merugikan nggak juga, hanya menguntungkan juga enggak. Jepang tidak berpengaruh enggak juga. Jepang ini yang C sih paling mendekati ya. Karena Jepang memberikan dampak kompleks terhadap proses kemerdekaan. Oke, rumusnya terjadi. Tapi di sisi lain, Indonesia itu mempunyai banyak pelatihan-pelatihan organisasi yang dibentuk oleh Jepang seperti PETA contohnya. Kemudian juga ada, ingat yang namanya 4 serangkai ya, dulu disebut apa gitu, lupa deh. Apa ya, PPKI, tapi sebelumnya juga dibentuk ya semacam organisasi gitu yang membantu pemerintah Indonesia untuk membantu Jepang. Tapi sebenarnya itu dibuat oleh Jepang itu untuk supaya menarik simpati masyarakat Indonesia. Jadi saat itu masyarakat Indonesia itu sangat mudah termakan bujukan oleh Jepang. Karena Jepang membujuk dengan bujukannya sangat ampuh. Apa bujukannya? Yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu saat nanti. Jangankan rakyat biasa, Soekarno aja ikut gitu ya kan. Salah satu orang yang mempelopori rumusan itu dulu Soekarno, menjadi pelopor, artinya menjadi mendorong gitu ya, agar masyarakat serta merta membantu Jepang tanpa pamrih. Namanya itu kerja wajib gitu ya, kerja wajib itu istilahnya menarik gitu ya, membuat orang-orang tuh merasa pekerjaan itu suatu dukungan supaya memenangkan Jepang dan untuk bangsa Indonesia sendiri. Jadi ini pembahasannya lumayan kompleks ya. Jadi memang Jepang itu satu sisi menindas, tapi satu sisi juga Indonesia mendapatkan sisi positifnya walaupun sangat kecil gitu ya. Oke, nomor 5 yang terakhir. Kekosongan kekuasaan setelah Jepang kalah menjadi momentum penting karena Indonesia langsung diakui dunia. Tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi nggak langsung ya, walaupun kita mengalami kekosongan kekuasaan, vacuum of power, apalagi istilahnya itu. Intinya nggak ada yang berkuasa di Indonesia. Jepang sudah pergi, Belanda sedang di jalan, dan sekutu juga sedang di jalan gitu, sehingga nggak ada yang berkuasa
secara politik di Indonesia, maka nggak serta-merta Indonesia diakui sebagai sebuah negara. Jadi nomor yang A salah ya, yang B tidak ada pihak kuat yang mengontrol Indonesia. Iya benar juga sih, tidak ada pihak kuat yang mengontrol Indonesia. Kita coba lihat yang lain dulu. Belanda memberikan kemerdekaan, enggak ya? Jadi Belanda justru mau datang kembali ke Indonesia untuk menjajah. Nah itu diperlihatkan dengan kedatangan pihak sekutu yang membarengi Belanda atau NIKA ya. NIKA itu semacam staf administrasi pemerintahan masa Hindia Belanda, itu dibawa lagi. Yang saat Perang Dunia dia bersembunyi di Australia. Berarti yang C bukan, yang D Jepang menyerahkan kekuasaan secara resmi. Enggak juga. Karena Jepang sudah kalah, jadi dia nggak punya otoritas dalam hal untuk menyerahkan kekuasaan kepada tokoh-tokoh di Indonesia. Sekutu langsung membantu Indonesia, nggak juga, jadi enggak ya. Dia juga nggak membantu. Jadi kedatangan sekutu itu ada beberapa tugas yang diberikan. Salah satunya adalah membebaskan tawanan perang, kemudian mengadili penjahat perang, kemudian juga membawa orang-orang Jepang kembali ke negaranya. Jadi sekutu ke Indonesia itu juga mempunyai tugas, dan itu dia tidak mempunyai tugas untuk membantu Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, demikian pembahasan kita terkait dampak Perang Dunia Kedua. Semoga bermanfaat. See you for the next video. Forward. Bye-bye.